siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Muji hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak Muji, kali ini saya akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah selama ini Bapak pernah menemui kasus-kasus selama Bapak menjadi guru maupun menjadi kepala sekolah? Ya, pada umumnya yang sering terjadi ya kasus tentang kedisiplinan anak. Biasanya mau belajar, mengerjakan tugas, karena sekolah. Ini biasanya disebabkan karena apa ya? Akibat dari lingkungan di rumahnya. Jadi satu karena ini kan banyak yang orang tuanya itu kerja di luar kota, bahkan ada di luar negeri, sehingga putra-putra mereka itu dititipkan kepada orang tuanya atau anak-anak kita ini diasuh oleh mbahnya. Nah biasanya kalau mbahnya itu kan kadang-kadang lebih lebih sayang pada cucunya. Nah ini yang kadang-kadang sayang berlebihan menyebabkan anak jadi kurang disiplin, ya. Kemudian kalau berangkat juga mau berangkat dan tidak mau berangkat juga kadang-kadang sama mbaknya dibelani itu apa bahasa Indonesia, dibela ya, didukung, sehingga anak itu ya tambah tidak disiplin, sering tidak masuk. Bahkan di sekarang ini ada sampai didatangi ke rumah oleh gurunya. Ya tetap saja seperti itu. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa selesai. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral, Pak? Ya biasanya kalau ada permasalahan itu kan timbulnya kan kalau ada, apalagi setelah saya jadi kepala sekolah ini kan kita tidak bertatapan langsung, tidak berhubungan langsung dengan anak. Nah biasanya ada informasi dari teman-teman guru. Nah ketika itu ada informasi yang seperti ya kita coba diskusikan dulu, kemudian kita cari kesepakatan bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu dengan pertimbangan dari semua sisi, sehingga masalah itu tidak berdampak meluas kemana-mana. Ya, kita bisa menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan itu bersama dengan anak. Biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan itu di sekolah itu, Bapak dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Pak? Kita lihat dulu kasusnya, karena ini ada dua hal ini memang sama-sama, misalkan sama-sama baik lah, tapi kita juga perlu lihat dampaknya. Jadi dari permasalahan itu kan pasti ada berdampak pasti. Dampaknya yang mana? Nah, ketika dampaknya yang di antara dua ini tekan ada permasalahan, tapi semuanya positif, maka kita cari dulu dampaknya yang tidak terlalu melebar, maka kita putuskan dulu. Nah itu bisa dilaksanakan atau bisa kita tentukan atau bisa kita putuskan, itu ya harus dengan kita diskusikan bersama, sharing lah. Kemudian Pak Muji, kasus-kasus demikian yang dalam pengambilan keputusan itu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi sekali lagi, semua permasalahan yang muncul itu tidak bisa kita tangani secara sendiri. Pasti kalau kita tangani dengan beberapa yang lain ya insya Allah akan lebih mudah. Yang pertama ya, langkah-langkah yang pertama ya kita cari dulu permasalahannya itu apa. Kalau ada masalah muncul seperti ini masalahnya, maka masalahnya kita cari informasi sebanyak-banyaknya, ini masalahnya ini apa. Kemudian misalkan latar belakangnya apa dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita masalah-masalah informasi yang sudah kita dapat itu dari teman-teman guru tentunya, bukan saya sendiri yang nyari gitu kayak detektif gitu, tidak, tapi ya
dari teman-teman sekitar itu yang nyari. Setelah itu baru kita identifikasi masalah-masalah mana sih yang sekiranya memang bertentangan, nilai-nilai yang bertentangan. Pertentangannya nilai-nilainya itu di sebelah mana? Itu kita analisis bareng. Kemudian setelah kita lihat kita identifikasi itu semuanya dan kita pertimbangkan tadi dua masalah ini. Kan tadi saya sampaikan semua masalah itu pasti ada dampak. Nah, nanti kalau kita ambil yang ini dampaknya apa, yang ini dampaknya. Terutama dalam hal ini dampaknya itu adalah kita cari dampak yang negatifnya ketika diambil ini, maka harus perlu dampak positifnya. Nah, setelah itu baru kita diskusikan dengan teman-teman yang bisa diajak ngobrol lah, artinya bisa diajak sharing. Jadi tidak semua ini, tidak semua teman, bukan berarti pilih kasih dengan teman yang lain, tidak. Karena misalkan permasalahannya ringan ya nanti kita tahu, permasalahannya berat misalkan ya kita cari dengan teman-teman yang memang benar-benar ikut memikir, kita punya pendapat yang luas. Nah setelah itu barulah kita ambil keputusan itu berdasarkan analisis atau informasi tadi dari teman-teman yang satu. Ya katakanlah kalau bisa katakan tim lah, tim kita. Dan barulah kita membuat rencana tindak lanjutnya untuk melaksanakan eksekusinya. Keputusan ini mau bagaimana? Itu berdasarkan kesepakatan atau masukan dari. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk mengambil keputusan sendiri terus. Jadi Bapak sudah biasa melakukan itu berdasarkan langkah-langkah atau prosedur yang sudah disiapkan. Insya Allah begitu. Kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Jadi pada umumnya sih semuanya itu bersumber dari satu masalah. Masalah-masalah itu sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu komunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi pasti akan melebar kemana-mana. Maka perlu kita komunikasikan. Komunikasi yang efektif terhadap kepada guru, kepada orang, terhadap permasalahan atau dilema-dilema itu. Ketika komunikasinya jalan lancar, ya insya Allah tidak ada masalah, bisa diatasi. Intinya adanya komunikasi. Komunikasi kunci utama adalah dalam sebuah organisasi adalah komunikasi. Kemudian berikutnya Pak Muji, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya untuk tantangannya ya biasanya karena tiap orang itu kan berbeda. Satu orang dan yang lainnya kan punya pendapat yang berbeda. Jadi permasalahan yang sering dihadapi adalah karena gimana ya, ketika dalam mengambil keputusan itu kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri anak kita, siswa kita terutama itu kadang-kadang pertentangannya menjadi membuat masalah itu mengerucut, sehingga perbedaan ini atau pemahaman tentang kesadaran tentang perlunya atau pentingnya pendidikan itu memang perlu nanti segera tanamkan juga kepada orang tua siswa. Ini tantangan itu mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa semua itu tantangan bisa dari siswa dan orang tua. Guru mungkin sudah mengetahui. Karena kalau guru sih insya Allah karena sudah sering komunikasi, sering kumpul, sering sharing, sehingga permasalahan tidak terlalu terlalu signifikan banget gitu. Kemudian Pak Muji, apakah Pak Muji itu memiliki sebuah tata krama atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi ketika permasalahannya itu sebatas ringan-ringan saja, artinya bisa diatasi saat itu ya kita selesaikan saat itu, karena lebih cepat diatasi kan berarti lebih cepat selesai. Karena pada umumnya kan kita mengharapkan situasi sekolah proses pembelajaran itu kondusif. Nah ketika permasalahannya memang berat, maka kita pakai prosedur yang tadi itu. Kita cari dulu, kita ngecek bersama, baru kita lakukan keputusan. Tapi ketika permasalahan itu hanya sebatas ringan lah, artinya ya
langsung memang saat itu harus bisa diselesaikan ya kita selesai lebih cepat gitu. Jadi tidak ada jadwal yang harus kita jadwalkan gitu. Kita punya jadwal gitu. Kita jadwalkan atau jadwalnya itu kita sesuaikan dengan permasalahan. Ketika permasalahannya harus memang tidak selesai saat itu kan memang kita jadwal hari ini apa, besok apa sampai dengan selesai permasalahan. Dan itu juga tentu kita kita rembuk bareng-bareng atau kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Di sebuah kasus itu ya kalau ada kejadian langsung segera ya langsung. Kalau memang perlu diatasi segera ya kita atasi bersama-sama. Dan tentunya juga itu atas kesepakatan dan masukan dan informasi dari teman-teman guru juga tentunya. Atau ada aduan dari orang tua siswa dari paguyuban juga. Biasanya ketika ada paguyuban menyampaikan sesuatu hal, nanti kita cari informasinya, kita minta rembuk dengan teman-teman yang bisa ya katakanlah bisa diajak ngobrol, dan nanti baru kita putuskan. Tidak ada jadwal tertentu, kita banyak belajar. Kemudian Pak Muji, dalam satu organisasi sekolah kan kita tidak sendiri. Walaupun kepala sekolah sebagai top leader yang terpantau kan kita punya tim. Maka dukungan yang utama ya yang semua permasalahan atau dalam pengambilan yang pertama pasti teman-teman yang tim kita tim satu. Kedua juga keputusan itu bisa juga ketika itu kita kita komunikasikan dengan orang tua atau dengan paguyuban atau dengan jadi alhamdulillah sih di SD 1 Karangmanas ini ya antara guru, orang tua dan komite itu ya saling bersinergi. Jadi mereka itulah yang memberikan dukungan kepada sekolah ketika sekolah itu mempunyai permasalahan atau mempunyai keinginan dan sebagainya sehingga kita bisa selalu stakeholder di semua warga sekolah lah. Jadi betul semua ya warga sekolah bersangkutan itu ikut membantu. Kemudian yang terakhir Pak Muji, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengawalan Bapak yang dalam mengambil keputusan dilema etika yang sudah pernah Bapak alami? Yang pertama, dilema itu kan berarti kan sesuatu sebuah keputusan di antara dua ini yang harus kita. Nah, yang pertama adalah tentunya komunikasi. Yang kedua, lingkungan tempat kerja kita, teman-teman satu tim kita itu tadi, teman-teman guru, sekolah tadi, dan juga lingkungan sekitar sekolah. Jadi ketika lingkungan sekolahnya itu keras ya, harus kita bagaimana mengimbanginya supaya kekerasan lingkungan sekolah itu bisa kita lakukan. Jadi yang pasti adalah lingkungan sekolah sangat penting. Yang kedua, dukungan dari warga sekolah tadi melalui komunikasi yang yang intens, yang saling bersinergi. Jadi tidak langsung ambil keputusan dengan emosi atau dengan semua keinginan kita secara pribadi selaku walaupun sebuah kepala sekolah itu sebagai pemimpin ya memang harus mengambil sebuah keputusan, tapi kan keputusan itu ada pertimbangan seperti tadi itu dampak-dampaknya. Ketika ambil keputusan itu tapi dampaknya negatif justru malah ya kan berarti salah langkah. Ini perlu dibicarakan bersama-sama melalui komunikasi yang baik seperti itu. Untuk wawancara kali ini alhamdulillah terima kasih sudah cukup nih Pak Muji. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Pak Muji. Semoga semua masalah dilema etika yang mungkin sering kita alami semoga tidak bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih waktunya sudah mengganggu aktivitas Pak Muji. Dari saya ditutup ya di semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Puji. Alhamdulillah. Semoga semua keluarga dan Pak Puji selalu.
ini Pak Puji mengganggu waktunya sebentar dalam aktivitas Pak Puji yang sehari banyak sekali kesibukannya nggih. Izinkan saya mau mencari Pak Budiono selaku Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Medadi terkait dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak ambil selama ini di SD Negeri Medadi. Itu Pak. Langsung saja ya Pak. Pertama Pak, selama ini Pak Budiono itu dalam sebuah masalah, sebuah kasus-kasus itu bagaimana Pak Budiono itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti siswa terlambat tapi memiliki niat untuk tetap berangkat, atau siswa berkelahi karena sepele. Nah itu, jadi kita harus bisa untuk aturan ataupun kebutuhan pribadi siswa harus Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak Puji, bagaimana Pak Budiono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Budiono, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Saya biasanya mengajak beberapa orang guru untuk berdiskusi, sharing, kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil dan bijaksana. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak Budiono itu mengambil sebuah langkah-langkah atau prosedur. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, memang itu harus penting dan perlu agar semua langkah ataupun tahapan yang harus diambil. Untuk yang pertama, saya kumpulkan semua informasi yang ada bagaimana. Kemudian yang kedua, kami mengambil identifikasi semua nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan dampaknya keputusan untuk orang banyak itu. Dan selanjutnya yang keempat ini berdiskusi dengan anggota atau semua satu tim agar supaya nanti bisa mengambil yang terbaik. Kemudian yang kelima ini langkahnya adalah mengambil keputusan berdasarkan analisis. Dan yang terakhir keenam ini buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Itu Pak Firman. Jadi Bapak sudah sesuai langkah-langkah itu ya. Dalam sebuah kasus itu harus langkah-langkahnya harus langsung bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian Pak Budiono, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya ini kalau yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang, berbagai pihak dalam proses keputusan. Ini diantaranya berkomunikasi dengan jelas, kemudian transparan atau terbuka dalam membuat keputusan. Itu juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan, seperti itu Pak. Kemudian Pak Uji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, memang kita dihadapkan dengan tantangan ya Pak Diana. Ini tantangannya ini termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.
Jadi tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Jadi kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Buat tantangan itu bisa menjadikan masalah itu belum terselesaikan juga ya. Iya. Tantangan itu akhirnya mungkin menghambat jadi kita harus jeli gitu ya. Kemudian Pak Pujiono, apakah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan itu punya tata cara atau punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, saya tidak selalu mempunyai jadwal. Ya kita fleksibel dalam arti melihat situasi dan kondisi. Tapi tetap saya selalu berusaha selalu menyelesaikan masalah yang secepat mungkin. Karena kalau tidak cepat nanti akan bertumbuh masalah. Karena gitu. ada sebuah masalah belum terselesaikan, ternyata Betul. besok harinya ada sebuah masalah lagi. Iya. Kalau itu nanti malah masalah semakin menumpuk. Nah, sambil memutuskan semua langkah yang diambil dengan hati-hati, gitu, agar kita bisa menerima semuanya, semua pihak. Nah, kemudian Pak Pujiono, dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pujiono dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas kita harus saling mendukung dari semua pihak, semua keluarga sekolah, agar kita bisa memudahkan untuk proses mengambil keputusan. Untuk apapun harus kita melibatkan seluruh warga sekolah. Karena di sekolah adanya sekolah, guru, siswa yang bersangkutan juga itu mendukung sama sekali. Kemudian yang terakhir Pak Pujiono, dari semua hal yang telah disampaikan dari Pak Pujiono, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dilema etika itu kita atau saya sendiri belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting gitu kan dalam mengambil keputusan. Karena saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan daripada semua aspek dan dampak dari keputusan itu serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Ya, terima kasih Pak Pujiono wawancara hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang Bapak sampaikan selama mengambil keputusan kasus dilema etika di sekolah Bapak Ibu SD Negeri Wiradadi. Semoga SD Negeri Wiradadi semakin maju, semakin sukses dalam segala hal gitu. Terima kasih Pak Pujiono. Semoga sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.